Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firgi Adityan Sandi, NIM 1914311041. Saya berkuliah jurusan Teknik Informatika di Universitas Bayangkara, Surabaya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerja saya tentang machine learning. Oke, langsung saja tentang machine learning. Apakah machine learning itu? Jadi machine learning itu ilmu kecerdasan buatan atau yang dikenal sebagai AI, Artificial Intelligence. Ya, konsep machine learning itu adalah pada pengembangan sistem yang dapat belajar sendiri tanpa perlu diprogram oleh manusia berulang kali. Jadi ilmu pembelajaran mesin itu sendiri telah menjadi salah satu bagian penting dalam industri teknologi maupun industri di bidang lainnya. Dan yang paling kompeten dan paling dibutuhkan itu biasanya di industri teknologi. Oke, yang kedua, mengapa kita menggunakan machine learning? Nah, kita menggunakan machine learning itu apabila membutuhkan suatu sistem untuk melakukan klasifikasi data, prediksi data, pengenalan, pengelompokan, dan deteksi. Ya, contohnya di ANN, KNN, Fuzzy, CFM, DEC3, Regression, Bayesian, ANN, SOM, K-means, atau RL. Terus, posisi machine learning itu dalam artificial intelligence apa saja? Yaitu pendekatan kecerdasan buatan artificial intelligence AI yang berfokus pada pembuatan mesin yang dapat belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang artificial neural network atau yang bisa disingkat ANN. Apakah ANN itu? Atau yang disebut dengan jaringan saraf tiruan (JST). Nah, bahasa Inggrisnya yaitu Artificial Neural Network adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. Nah, JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal. Oleh karena itu, sifatnya yang adaptif, JST juga sering disebut dengan jaringan adaptif. Nah, JST itu sebuah alat pemodelan data statistik nonlinear. JST dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menemukan pola-pola pada data. Menurut suatu teorema yang disebut teorema penaksiran universal, JST dengan minimal sebuah lapis tersembunyi dengan fungsi aktivasi nonlinear dapat memodelkan seluruh fungsi terukur Boreal apapun dari suatu dimensi ke dimensi lainnya. Nah, ini adalah model neuron JST. Nah, di sini ada inputan dan di sini ada bobot, di sini ada unit pengolah dan di sini ada output. Nah, gimana cara kerjanya? Yaitu inputan itu setiap inputan biasanya memiliki bobot. Nah, bobot itu nanti mengantar input ke unit pengolah. Nah, di unit pengolah nanti keluar menjadi outputan. Sederhananya seperti itu. Oke, selanjutnya arsitektur ANN atau JST. Pada JST, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan layer atau yang disebut dengan lapisan neuron layers. Neuron pada suatu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan sebelum dan sesudahnya. Informasi yang diberikan pada jaringan saraf akan dirambatkan lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input sampai ke lapisan output melalui lapisan tersembunyi. Nah, itu adalah contoh arsitektur ANN atau JST. Apa saja macam-macam arsitektur ANN? Yaitu ada single layer network, ada multi layer network, dan ada competitive layer network. Ada 3 macam. Yang pertama itu single layer network, yaitu JST dengan satu lapisan neuron saja.
Dan 2, multi-layer network, yaitu JST yang memiliki struktur banyak lapisan neuron. Dan yang ketiga, competitive layer network, yaitu JST dengan jumlah layer yang dinamis atau kompetitif. Selanjutnya, algoritma pelatihan ANN atau JST. Ke dalam JST diinputkan informasi yang sebelumnya telah diketahui hasil keluarannya. Penginputan informasi ini dilakukan lewat node-node atau unit-unit input. Nah, bobot-bobot antar koneksi dalam suatu arsitektur diberi nilai awal dan kemudian JST dijalankan. Bobot-bobot ini pada jaringan digunakan untuk belajar dan mengingat suatu informasi. Nah, pengaturan bobot-bobot dilakukan secara terus-menerus dan dengan menggunakan kriteria tertentu sampai diperoleh keluaran yang diharapkan. Kemudian ada fungsi aktivasi ANN atau JST. Fungsi aktivasi JST yaitu seperti yang ada di gambar ini. Input dari neuron-neuron yang lain masuk melalui bobot-bobot ini. Neuron inputan itu memiliki bobot dan masuk ke fungsi aktivasi, keluar menjadi output, dan pasti output itu juga memiliki bobot. Nah, ini merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat fungsi rata-rata summation function dengan tingkat nilai output, dan bisa berbentuk linear maupun non-linear. Oke, selanjutnya di sini saya mempunyai contoh implementasi desain arsitektur ANN atau JST. Nah, di sini ada soal, diketahui nilai akhir ditentukan oleh 6 nilai, yaitu nilai kehadiran, nilai tugas 1, nilai tugas 2, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai final project. Nah, di sini diinginkan untuk menentukan nilai akhir menggunakan JST tipe MLP backpropagation. Saya sudah membuatnya di Microsoft Excel dan ini adalah cuplikannya di Microsoft Excel-nya. Saya akan menjelaskan langsung di Microsoft Excel-nya saja. Mari kita menuju ke Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah membuat tabel sendiri ya. Saya buat ya seperti ini. Di sini ada tabel nomor kehadiran, tugas 1, tugas 2, UTS, UAS, final project 1 dan final project 2. Nah, di sini saya juga menggunakan bobot yaitu 0,5. Dan pengerjaannya saya contohkan nomor 1 ini. Penghitungannya seperti ini. Jadi nilai kehadiran itu dikali 0,5 ditambah nilai tugas 1 dikali 0,5 yang ini, kemudian dikurangi nilai tugas 2 dikali sama 0,5 ini, dikurangi nilai UTS dikali 0,5 ini, ditambah nilai UAS ini dikali 0,5 ini, dan nilai final project yang ini dikali 0,5 ini. Nah, itu nanti hasilnya akan muncul 72,5, yaitu akan menjadi nilai akhir untuk nomor absen yang satu ini. Begitu seterusnya untuk pengerjaan yang nomor selanjutnya. Nah, begitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada materi yang susah dipahami. Saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa follow Instagram @adityansan. Terima kasih.